Halo, saya Milka dari GMS Live. Di GMS Live ini saya terlibat mulai dari sebelum ada album, kurang lebih sekitar tahun 2002. Nah, saya melayani dari zaman pemuda dulu. Nah, kalau di album GMS Live sendiri saya terlibat mulai dari album Higher sebagai singers. Dan untuk album-album yang terakhir-terakhir ini saya sebagai singers director. Nama saya Deborah. Saya sebagai PSC PAW atau kalau orang sering menyebutnya itu manajernya, seperti itu. PSC di sini tuh pelayanannya tuh menjadwal, yang bikin jadwal, kemudian yang mengatur koordinasi timnya, mengatur segala persiapannya seperti latihan, gladi kotor, gladi bersih sampai hari H. Saya melayani di GMS Live di album I Declare tahun 2015. Perasaan saya ketika kita melayani di acara 1 dekade GMS Live, jujur saya sangat bahagia, sangat bangga. Nggak nyangka juga, maksudnya Tuhan tuh menyertai kita secara luar biasa sampai di usia GMS Live ini tuh sampai mencapai usia 10 tahun, yang mana dari album ke album, dari tahun ke tahun kita tuh sangat melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dari setiap album yang ada, dari setiap lagu yang dibuat, setiap lirik yang ada, setiap aransemen musik maupun aransemen vokal yang ada. Saya sangat melihat bahwa penyertaan Tuhan tuh ada, dan lagu-lagu yang ada di dalam album GMS Live ini dapat menjadi berkat bukan cuma untuk Indonesia tapi juga untuk bangsa-bangsa. Begitu spesial karena saya sangat terberkati dengan semua tim, khususnya volunteer yang mereka mau bayar harga. Mereka tuh sampai meluangkan waktu mereka untuk bisa melayani secara total di setiap album ini GMS Live. Banyak negara-negara lain yang di dalam ROSI sendiri maupun di luar GMS yang mereka tuh bahkan mentranslate lagu-lagu yang ada di dalam bahasa mereka masing-masing. Saya bahagia banget, sangat terharu juga karena sudah 10 tahun ini saya juga bisa menjadi bagian dalam album ini, dalam tim ini. Melayani di GMS Live, kenangan banyak banget kenangan yang ada, yang pasti akan ada yang terjadi namanya gesekan, baik dengan sesama singers, dengan secara teknik juga kita mengalami banyak gesekan, mengalami ada proses-proses, tapi yang saya lihat dari setiap proses yang ada itu juga proses-proses tersebut mendewasakan saya secara karakter dan secara kerohanian, seperti itu. Nah, yang membuat saya sangat bahagia, dan maksudnya dalam artian ada aja anak-anak ini yang terlibat di dalam rekaman dan lain sebagainya, itu mereka yang energinya tuh nggak habis-habis di dalam studio, walaupun kita tuh harus take berulang-ulang, harus overdub berkali-kali di lagu yang sama, di part yang sama harus berkali-kali overdub, itu energinya nggak habis-habis. Walaupun kita di studio tuh whole day dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, tapi energinya itu nggak habis, dan ada sukacita yang mereka bawa yang menularkan juga kepada teman-teman yang lain. Dari pengalaman sekian lama ini, 10 tahun berjalan ini, kita menemukan minim yang namanya drama queen, drama king di dalam area recording kita juga, baik yang overdub di studio maupun yang live. Oke, mungkin dari Kadep ada personil-personil yang bandel, mungkin ini saatnya diungkapkan. Oh, bandel-bandel ada sih beberapa, kadang kayak begitu jadwal di-share-kan gitu ya. Mereka bilang, waduh ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kadang kalau kita minta tolong, misalnya minta kesediaannya, kadang agak susah juga gitu. Tapi akhirnya mau juga kok mereka.
Dan siapa ini? oh puji Tuhan, saya lupa namanya ya, saking banyaknya. Mungkin bukan lebih ke arah titik jenuh atau down ya, tapi lebih ke arah dalam tanda kutip kehabisan waktu yang saya merasa apakah ini optimal, apakah ini sudah saya cukup memberikan yang terbaik karena dengan keterbatasan waktu yang ada, dengan banyaknya event atau banyaknya due date yang ada. Nah, pernah terbersit apakah ini sudah maksimal, apakah ini batas maksimalnya, apakah saya sudah memberi yang terbaik, lebih ke arah yang seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi karena saya orang yang perfeksionis, jadi ketika kita menyelesaikan suatu proyek itu saya pasti akan mengevaluasi apakah ini sudah batas maksimal yang saya bisa beri, ataukah ini masih setengah-setengah, lebih ke arah yang seperti itu. Kalau kisah di backstage itu banyak ya. Salah satunya yang buat saya sangat terkesan itu mungkin semua orang tidak tahu kalau di backstage itu misalnya acara mulainya sore, tapi mereka disuruh datang pagi atau subuh-subuh. Mereka belum sempat sarapan, mereka belum prepare segala macam, tapi pagi-pagi sudah harus datang. Kemudian ada juga teman-teman yang masih dalam kondisi ngantuk, tapi harus all out nanti di atas panggungnya. Sempat ada beberapa teman juga sempat izin ke saya sebagai PIC, mereka bilang gini, waktu break atau istirahat, jam istirahat, mereka bilang boleh nggak saya tidur sebentar di mobil karena nggak kuat, pengen tidur sebentar gini. Dan saya izinkan, iya tapi nanti jam segini harus balik lagi ya, iya, dan harus balik lagi. Kemudian ada juga yang beberapa teman yang dalam kondisi sakit, tapi mereka mau bayar harga untuk minum obat, dan akhirnya mereka waktu di atas panggung semuanya bisa all out. Dan itu yang mungkin teman-teman nggak tahu bahwa mereka tuh sampai sedemikian rupa melakukan hal seperti ini, yang membuat saya tuh sebagai PSI sampai puji Tuhan dan say thank you banget atas pengorbanan lah yang mereka lakukan. Hal ini mengingatkan saya dalam ayat di Kolose 3 ayat 23 yang mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin kita kasih applause dulu ya buat para pelayan Tuhan di GEM. Ya, thank you. Termasuk Nadiem juga. Wow, thank you. Kalau saya lihat selama ini, 10 tahun ini saya melihat itu khususnya ke orang-orangnya itu ya, mempunyai hati yang murni dan tulus untuk melayani Tuhan. Mereka nggak banyak komplain dan mereka itu selalu melakukan itu dengan sepenuh hati. Itu yang membuat saya pribadi melihat ini benar-benar penyertaan Tuhan nyata atas setiap album yang dibuat. Tetap berdampingan dengan kami, tetap mendukung kami, karena kami tahu kami tidak akan bisa survive sampai saat ini selain karena Tuhan yang menyertai. Juga semua ini bisa terjadi karena teman-teman di sini, karena orang-orang yang ada di sekitar kami sangat mensupport dengan kami. Pesan saya sih seperti ayat yang tadi saya sampaikan ya. Apapun yang kita perbuat itu dengan segenap hati kita untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kalau kita tahu kita berikan yang terbaik untuk Raja di atas segala raja, maka kita akan sungguh-sungguh all out untuk menyenangkan hatinya. Oke, terima kasih. Thank you. Thank you. Gak usah. Kenapa aku yang grogi sama Jody? Tadi tuh dimasuk nonton tadi tuh. Yang gue ngawur kalian lo gak oleh lo. Ya gak apa-apa lo. Kan gak nyebut nama.